Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sadzali. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang Kettler Eco Big P. Buat kalian yang sudah klik video ini, terima kasih. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Eco Big P memiliki spesifikasi flywheel 9 kilo, monitor 5,5 in LCD, dimension atau ukurannya 110 x 56 x 150 cm, untuk berat badan maksimal 130 kilo. Sepeda ini sudah standar, sudah berbadan besar dengan sistem elektrik ya. Jadi ketika dinyalakan ini harus dengan suplai listrik atau adaptor ya. Lebih dekat kita lihat Eco Big P seperti ini dari atas dulu. Ini monitornya, ini setang pegangan tangan, sudah disertai dengan sensor denyut jantung di kanan kiri ya. Ini ke bawah ini ada tempat botol air minum. Yang di atasnya ini tombol ini kecil, ini tuas untuk mengatur posisi stang ya. Jadi ini dikendorkan, nanti dicari ini maju mundurnya sampai dengan yang kalian inginkan atau sesuai dengan posisi kalian ya. Ke bawah di sini kaki bagian depan sudah disertai roda ya. Jadi untuk menggeser tidak perlu diangkat tetapi dijungkit ya. Lalu ke sebelah tengah ini ada pedal ya. Ini pedal, ini sudah disertai strap yang kuat ini ya, tebal ya. Lalu ke belakang ini stand bagian belakangnya atau kaki bagian belakang. Di kaki bagian depan dan belakang ini sudah disertai ini pengatur kejenjangan ya, atau pengatur kemiringan ya. Jadi ini yang di depan itu sudah terlihat seperti ini ya. Ini sudah terlihat ini. Itu berfungsi ketika lantainya ada miring, itu bisa untuk menstabilkan ya. Jadi ketika kalian berolahraga atau bermain di sepeda ini harus stabil ya. Jangan sampai posisi sepedanya itu jinjang atau miring-miring seperti itu ya. Lalu di ini adalah stand pengatur ketinggian dari tempat duduk ya. Jadi tempat duduk ini bisa di setel naik ataupun turun ya. Caranya ini dikendorkan, penguncinya dikendorkan lalu ditarik, standnya ini dibawa naik atau turun ya. Terus naik sedikit ke atas, ini joknya ini udah empuk ya. Ini udah empuk ya. Tuh, dengan ukuran standar. Ini pun juga bisa diatur maju mundur ya. Jadi ini caranya seperti ini. Nah, ini ditarik, ini mundur, ini maju, dicari sampai dengan posisi yang paling nyaman Anda duduk ya. Lalu untuk menyalakan seperti yang tadi diinformasikan ya, bahwa ini adalah sudah standar, sepeda-sepeda standar dengan sistem elektrik ya. Jadi ini harus memerlukan suplai listrik ya, tapi jangan khawatir, ini tidak seperti listrik yang lain boros gitu, tidak, karena ini memakai adaptor ya. Adaptornya di sini. Ini saya akan colokkan ya adaptornya.
Nah, ini adaptornya ya. Ini adaptornya. Ini kabelnya. Lalu di sini adalah power on-nya ini ya. Ini seperti ini. Ini dicolokin di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke pembahasan monitornya ya, yang biasanya ini agak sulit, tapi sebetulnya mudah ya, karena sepeda-sepeda statis semacam ini simpel sekali ya. Kita akan mulai dari start ya, ketika sudah power on atau adaptornya dicolokkan, tampilan menu utamanya seperti ini ya. Jadi di sini ada user, di sini ada U. Ini U ini ada U1, U2, U3 ya. Jadi ini tempat penyimpanan data olahraga Anda ya. Ini akan saya coba di U1 ya. Kalau untuk menggeser U-nya tinggal dari sini ya. 2, 3 ya. Ini yang tersedia memorinya U1 sampai dengan 3. Saya akan pakai 1. Saya akan tekan enter. Nah, ini ada mail sex ya. Itu silahkan Anda pilih wanita atau pria ya. Ini saya pilih mail ya. Lalu enter lagi. Nah, ini masukkan X itu untuk umur ya. Umur saya contoh saja ini 48. Lalu saya masukkan lagi ini tinggi badan ya 166. Saya masukkan lagi ini berat badan ya, ini adalah 53. Lalu kita enter sekali lagi. Ini sudah ke menu utama ya, ke menu utama ya. Jadi data user tadi itu berfungsi nanti ketika kalian akan bermain dengan HRC atau berolahraga dengan HRC atau melihat body fat atau recovery ya. Jadi nanti itu akan berfungsi karena semacam body fat itu datanya diambil dengan perbandingan umur, tinggi badan dan berat badan. Seperti itu ya. Kita akan masuk ke menu utama ya. Ini di menu manual. Ini ya. Jadi sepeda ini ada beberapa menu ya. Menu manual, ini di sini program, di sini user program, di sini HRC, di sini watt ya. Kembali ke manual ya. Sebelumnya saya akan bahas dulu ini tombol-tombol yang berada di sini. Dari yang paling kanan bawah ya, ini tombol start stop ya, untuk memulai dan untuk berhenti ya. Lalu di atasnya ada reset ya. Ini juga ada dua fungsi. Ketika reset ditekan terus menerus beberapa saat itu akan mereset data secara keseluruhan. Tetapi ketika ditekan satu kali itu akan merubah menu utama ini menjadi 0 ya. Lalu di tengah ini ada tombol enter ya. Tombol enter sendiri ini ada dua fungsi, sebagai enter dan untuk mengatur data naik atau data turun ya. Lalu di sini body fat ya. Body fat itu untuk mengetahui kadar lemak atau kadar air. Di sini recovery adalah status dari olahraga kalian ya. Lalu di paling atas ini, dari sini ini adalah waktu ya. Di sini adalah kecepatan. Ini adalah watt ya. Di sini yang tampak 0 ini sekarang ini adalah pemberat ya, atau load ya. Lalu yang di sebelah kanan atas ini yang ada P, ini denyut jantung. Denyut jantung akan berfungsi aktif ketika kalian harus berpegangan di sensornya ini ya, sebelah kanan dan sebelah kiri ya, ingat-ingat ya. Lalu di bawah denyut jantung itu ada distance, ini jarak tempuh. Terakhir ada kalori yang terbakar ya di sini. Di tengah sendiri ini adalah menu dari Eco BP ya, seperti tadi yang
Saya perlihatkan, jadi ini ada menu manual, digeser lagi sedikit, ini program, geser sedikit lagi, ini user program, geser lagi, ini adalah HRC ya untuk denyut jantung, dan di sini adalah watt ya. Kita akan mulai bahas dari yang manual ya. Ini sampai dengan ini yang berkedip-kedip manual. Untuk memulai menu manual, ketika kita tidak akan membatasi, jadi sepeda ini setiap programnya bisa dibatasi waktunya atau jaraknya dan lain-lain, tetapi ini bisa juga tidak dibatasi ya. Saya akan contohkan dari yang tidak dibatasi ya. Jadi menu manual yang tidak dibatasi waktu ya. Ini dari menu yang berkedip-kedip, silahkan tekan tombol start untuk memulai berolahraga. Ya, seperti ini ya. Ini artinya kita berolahraga pada posisi menu manual yang tidak dibatasi baik waktu, jarak tempuh, kalori maupun wattnya ya. Jadi seperti ini ya. Ini adalah posisi di menu manual. Sekarang saya akan contohkan menu manual yang dengan pembatasan waktu ya. Ini dari menu utama ini silahkan di stop terlebih dahulu. Sudah stop ya. Ini kedip-kedip, di sini stop. Di sini reset ini ditekan ya, ditekan secara cepat ya. Jadi akan membuat 0 ya. Yang perlu kalian ketahui, ketika berolahraga tanpa pembatasan, itu semua data akan menghitung naik ya. Sebaliknya ketika berolahraga dengan dibatasi waktu dan lain-lain, itu akan menghitung mundur ya. Ini adalah cara untuk membatasi waktu ya. Udah berkedip-kedip, kita enter ya. Ini berapa Anda akan berolahraga ya waktunya. Ini diputar, pilih berapa. Ini misalkan mungkin 3 menit ya. Ini 3 menit, lalu ditekan enter. Silahkan masukkan jarak yang akan Anda batasi ya, mungkin 1 kilo atau berapa ya. Ini contoh saja. Ini 1 kilo ya. Tekan sekali lagi. Ini kalori yang akan dibakar berapa? Mungkin 20 ya. Tekan sekali lagi. Detak jantungnya akan dibatasi berapa? Mungkin 100 ya. Ini contoh saja ya, ini contoh saja ya. Terus diputar sampai dengan 100 ya. Kita akan contoh di 100 ya. Lalu enter. Ya. Bila sudah pada posisi ini, silahkan Anda start untuk mulai berolahraga di menu manual dengan pembatasan waktu ya. Saya start. Nanti diperhatikan. Nah, seperti itu. Ini menu manual. Waktunya akan menghitung mundur ya. Jadi keseluruhan ya. Jadi waktu, kalori, jarak tempuh dan lain-lain semua menghitung mundur ya. Terlihat ya, ini 38, 37, 36 dan seterusnya ya. Ketika sudah tercapai pembatasan tersebut, monitor ini akan bunyi beep ya, seperti itu. Oke, ini menu manual cukup jelas ya. Saya akan lanjut ke menu program. Silahkan stop dulu. Silahkan tekan reset secara cepat. Nah, ini udah 0, udah berkedip-kedip lagi. Silahkan bawa kursor ke program ya, dengan menambah. Nah, ini program ya. Sama, program ini juga bisa dibatasi kalau waktunya atau tidak ya.
Kalau tidak, ini contoh program ya, ini contoh program. Ini kita harus pilih dulu program ini yang tersedia dari 1 sampai 12 ya. Silahkan kalian pilih menu program terlebih dahulu. Ini enter. Seperti ini menu programnya. Ini saya akan ambil contoh aja di program kedua ya. Seperti ini grafiknya. Ini grafik ini menunjukkan berat ini ya, kayuhannya ya. Jadi loadnya atau pemberatnya itu akan terlihat seperti grafik ini ya. Jadi kalau ketika bermain di program tidak perlu mengatur beratnya ya, seperti itu. Ini saya enter ya, ini contoh di 2 ya. Atau kalau mau langsung tidak dibatasi, langsung start aja untuk mau mulai ya. Ini saya langsung dulu ya, tidak saya batasi programnya. Oke ya, seperti itu. Ini artinya kita sedang berolahraga dengan program 2 tanpa pembatasan waktu ya. Itu akan waktunya akan menghitung naik ya secara keseluruhan ya, baik jarak, kalori, watt dan seterusnya itu akan menghitung naik. Oke. Satu lagi ini yang akan dibatasi ya. Saya akan stop dulu. Stop. Tekan reset. Menu manualnya kedip, dibawa ke program ya. Nah, ini program. Enter. Kita akan batasi kan. Kalau dibatasi ketika sudah dipilih programnya, misalkan ini program 3 ya, ini program 3, di enter ya. Nah, ini akan muncul pembatasan waktunya. Silahkan Anda masukkan waktu yang mau dibatasi berapa. Contoh ini 2 menit ya, lalu enter aja. Nah, kita start ya. Ya, oke. Nah, ini kita sudah mulai berolahraga di menu program 3 dengan batasan waktu 2 menit ya. Itu akan menghitung mundur ya. Ingat-ingat semua yang dibatasi adalah menghitung mundur dan semua yang tidak dibatasi akan menghitung naik ya datanya. Oke, ini tentang menu program. Sekarang kita lanjut lagi ke user program ya. Ini saya stop dulu. Saya reset. Ini ke menu utama, berkedip-kedip, bawa ke user program ya. Ini user program ya. User program ini berfungsi untuk membuat program secara pribadi ya. Membuat program secara pribadi. Ingat-ingat ya. Jadi caranya ini ditekan enter. Ya. Di sini kalian diminta untuk memasukkan data pemberat ya. Ini ada flip yang berkedip-kedip ini. Ini adalah S1 ya. S1 misalkan loadnya 1. Lalu kita enter S2 ya. Ini mungkin mau dimasukkan 5 ya, seperti ini ya. Contoh ini digeser, misalkan ini mau dimasukkan berapa, 16 seperti itu ya. Lalu enter lagi untuk memasukkan S3 nya ya. Mungkin ini mau 22 dan seterusnya sampai dengan S10 ya. Ingat-ingat ini adalah grafik ini akan menunjukkan pemberat dari yang kalian buat sendiri ya. Jadi ini tersedia dari S01 sampai dengan S20 ya. Ini saya mulai S4 saya akan abaikan biar cepat. Di enter aja. Nah, seperti ini. 11 14. Nah, sebentar lagi. Nah, ini menu S20 ya, terakhir ya. Saya akan enter saja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, lalu kita akan mulai berolahraga di start. Nah, seperti itu ya. Ini adalah olahraga yang kita buat
ya, kita buat ini di user menu ya, seperti itu ya. Jadi silahkan Anda berkreasi dengan pemberat atau grafik yang Anda buat sendiri ya. Selanjutnya kita akan ke menu HRC ya. Ini dari menu utama, jangan lupa tekan stop, tekan reset secara cepat ya. Ini adalah menu utama, dibawa ke HRC ya. Nah, seperti ini. HRC, enter ya. Seperti itu. Silakan Anda pilih. Ini ada 4 pilihan ya. Ini dari 55%, 75%, 90% dan tag itu ya. Tag itu untuk denyut jantung di atas 100 ya. Kita akan coba ke yang 75 saja ya. Ini 75, nanti pembatasan denyut jantungnya 129 ya. Sebagai catatan, ketika bermain di HRC, tangan kita harus berpegangan pada sensor sebelah kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri ya, secara erat agar data di sini nanti akurat ya. Bila sudah seperti ini, kita tinggal start saja ya. Kita start ya. Ini menu HRC di 75% dengan target denyut jantung 129. Oke ya, kita mulai. Ya, seperti itu. Dia akan menghitung naik itu ya. Ingat-ingat, ini adalah HRC. Jadi harus berpegangan di sensor denyut jantung. Itu terlihat yang berkedip-kedip adalah pulse input ya, harus dimasukkan. Jadi saya akan berpegangan dulu ya, mungkin seperti ini. Sebentar ya, ini kurang ini ya. Sebentar, ini hanya kurang kencang menekan di itu sudah jalan ya. 83 91 95 99 ya. Tadi targetnya 129 ya. Ketika sudah melebihi target, monitor ini akan bunyi bip titit seperti itu ya. Jadi tadi adalah contoh berlatih dengan HRC ya. Yang harus diingat ketika berlatih dengan HRC, berolahraga dengan HRC, selalu pegangan denyut jantung sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Oke, kita akan ke menu berikutnya. Jangan lupa stop, lalu tekan reset. Nah, sudah 0, kita ke watt ya. Ini watt ya. Itu menu watt ya. Watt ini adalah satuan unit energi ya, yang dihasilkan pada periode tertentu ya. Jadi sekali lagi, watt adalah satuan unit energi yang dihasilkan pada periode tertentu ya. Jadi posisi watt nanti angkanya itu akan naik turun ya. Jadi semakin kita mau ngayuh, semakin menaik tanjakan, dia akan naik. Tapi sebaliknya kalau turun ya dia akan turun ya. Itulah watt ya. Nanti untuk watt silahkan buka di Google ya, banyak artikel tentang watt pada sepeda ya. Ini caranya, tekan enter. Nah, di sini target wattnya berapa ini? Misalkan mau 100 gitu ya. Nah, ini 100 ya. Jadi di posisi watt tadi, tekan enter, lalu muncul seperti ini watt setting. Silahkan masukkan watt ini, lalu di enter ya. Silahkan masukkan waktu ya.
berapa, mungkin 2 menit ya. Enter, lalu tekan start untuk mulai ya, seperti ini ya. Ini posisi watt ya, dengan pembatasan waktu tentunya ya, itu akan menghitung mundur ya. Kalau tidak dibatasi langsung start ya. Seperti itu tentang watt ya. Ini tentang watt. Lalu kita akan ke body fat ya. Ini stop dulu. Ini nol kan. Body fat adalah kadar lemak dan kadar air ya. Pada menu ini kalian juga harus mutlak berpegangan pada sensor denyut jantung ya. Kalau tidak akan error ya. Error bukan artinya rusak, tetapi error karena tidak berpegangan ke denyut jantung. Silahkan diulangi bila terjadi error ya. Saya akan tekan body fat ini. Nah seperti itu, lalu berpegangan tangan ya, seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak error. Nah itu error 1 ya, itu artinya pegangan tangannya kurang kuat ya gitu. Kita coba lagi body fat. Ini body fat. Saya akan lepas dulu ini. Di sini ya. Ini fat, harus pegangan tangan. Ya, ini fatnya sekarang udah muncul ya. Saya udah berpegangan tangan. Ini body fat, ini ya BMI fat ya. Seperti itu ya. Ini adalah body fat dan BMI-nya. Jadi caranya mudah sekali. Tekan body fat, lalu berpegangan tangan yang erat. Nanti akan timbul angka di fat ini ya. Untuk body fat data silahkan lihat di buku manualnya ya. Jadi posisi Anda itu pada posisi kegemukan atau terlalu kurus atau sudah cukup ya. Terakhir ini recovery ya. Sama recovery itu caranya ditekan recovery, lalu berpegangan sensor kanan kiri dan tunggu beberapa saat, nanti akan muncul recovery-nya ya. Oke, ini saya akan mulai di recovery ya. Jadi ini dari ini tekan recovery. Ini akan di recovery ya. Nah, stop dulu. Sebentar, saya akan lepas dulu ya. Saya akan berpegangan tangan lalu melihat recovery-nya ya. Ya seperti itu recovery ya. Jadi itu sudah muncul ya. Tunggu sampai dengan 60. Tetapi ingat, ini harus berpegangan tangan ya. Kalau tidak akan muncul ya. Ini saya HP-nya akan saya lepas dulu ya untuk berpegangan di denyut jantungnya ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini adalah posisi status olahraga
kita ya. Jadi ini di sini nanti dilihat di buku manualnya juga, itu F1 itu adalah apa gitu ya. Jadi ini tersedia F1 sampai dengan 6, yang paling baik di F1 ya. Jadi excellent lah gitu. Jadi seperti itu, mudah sekali untuk recovery ya. Jadi ketika kita selesai olahraga, silahkan pegangan tangan sambil tekan recovery. Selanjutnya tunggu 1 menit, akan muncul status recovery ya. Di sini yang terlihat ini adalah tempat untuk naruh tablet atau HP ya. Jadi seperti ini dulu tentang Kettler Eco Big P ya. Jadi sekali lagi, ini yang tampak di depan ini adalah Eco Big P ya. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe-nya ya. Dan buat kalian yang pengen memiliki sepeda Kettler, silahkan datang ke Kettler Hartono Mall atau silahkan kunjungi toko-toko Kettler shop di kota Anda. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua.